Kisah syahidnya Mus'ab bin Umair, kedua tangan ditebas musuh. Perang Uhud berkecamuk dengan dahsyatnya. Mus'ab bergerak dan berperang seorang diri bagaikan satuan pasukan besar dan banyak. Sungguh, meskipun seorang diri, Mus'ab bertempur bagaikan pasukan perang yang besar. Sebelah tangannya memegang bendera dengan penuh hormat, sementara satu tangannya lagi menebaskan pedang dengan gagah berani. Namun, apalah daya, musuh pun kian bertambah banyak. Mereka mengepung Mus'ab dan hendak melangkai jasadnya hingga bisa mendapatkan Rasulullah SAW. Ibnu Syad menuturkan bahwa Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Syarahbil al-Abdari menceritakan dari ayahnya. Dia berkata, dalam perang Uhud, Mus'ab ibnu Umair tampil membawa bendera. Ketika barisan kaum muslimin kocar-kacir, Mus'ab tetap berdiri tegak pada posisinya. Selanjutnya datanglah Ibnu Hamitah dengan menunggang kuda. Dia menebas tangan kanan Mus'ab hingga putus, dan Mus'ab ketika itu berkata, Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Selanjutnya dia raih bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Namun kali ini musuh pun kembali menebas tangan kirinya hingga putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera kemudian merangkulnya dengan kedua pangkal lengannya. Selanjutnya dia dekapkan bendera itu di dada seraya mengucapkan, Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul yang didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Untuk ketiga kalinya, Ibnu Hami'ah kembali menyerang Mus'ab. Kali ini dia menyerangnya dengan tombak dan menusukkannya hingga patah menembus tubuhnya. Mus'ab pun akhirnya gugur dan jatuhlah bendera perang yang dibawanya. Mus'ab telah gugur, bendera Islam yang dia bawa pun ikut jatuh. Dia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Mus'ab gugur setelah terjun mengarungi kancah pertempuran yang dahsyat dengan penuh pengorbanan, keimanan, dan keberanian yang luar biasa. Ketika itu Mus'ab berkeyakinan bahwa seandainya dia gugur, tentulah jalan musuh akan terbuka menuju Rasulullah SAW tanpa ada yang membela dan melindungi beliau. Namun dia tetap kuat demi Rasulullah SAW karena cintanya yang dalam tiada terbatas kepada beliau dan kekhawatirannya terhadap keselamatan beliau. Seiring dengan setiap sabetan pedang yang menghilangkan lengannya, dia terus berucap, Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul yang didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu dia ucapkan berulang-ulang hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit di medan Uhud itu berakhir, jasad Mus'ab yang gugur sebagai syuhada itu pun ditemukan dalam keadaan telungkup, menyembunyikan wajahnya yang berlumuran darah ke tanah. Seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih khawatir jika melihat Rasulullah SAW tertimpa bencana. Karena itu disembunyikanlah wajahnya itu agar tak menyaksikan suatu hal yang sangat dia khawatirkan tersebut. Mungkin juga dia seakan malu karena telah gugur sebagai syuhada sebelum hatinya tentram memastikan keselamatan Rasulullah SAW dan sebelum bisa menunaikan kewajiban untuk melindungi dan membela beliau secara sempurna. Wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu, sungguh namamu harum dalam kehidupan. Rasulullah SAW dan para sahabat datang memeriksa jejak medan peperangan demi menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Tatkala sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, mengalirlah air mata beliau yang penuh berkah dengan derasnya.
Khabbab ibnu Arais mengatakan, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala hingga jelaslah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kami. Beberapa di antara kami ada yang meninggal dan tak sedikit pun sempat memakan pahalanya di dunia. Salah satu di antaranya adalah Mus'ab ibnu Umair yang gugur dalam perang Uhud. Saat itu kami tidak mendapatkan sesuatu pun yang bisa digunakan untuk mengafaninya selain selembar kain burda. Jika kami letakkan kain itu di kepalanya, tampaklah kakinya. Sebaliknya, jika kami letakkan di kakinya, tersingkaplah kepalanya.